untuk ceritanya dia bilang mereka itu berhadapan sama orang Jepang di markas orang Jepang berhadapan begini. Indonesia bawa bambu berhadapan dengan tentara Jepang yang menjaga persenjataan itu. Indonesia ragu-ragu mau maju, setengah langkah. Ragu-ragu mau maju. Terakhir datang sudah itu berhadapan langsung sama penjaganya itu jenderal Jepang. Dia bilang berikanlah dia bilang. Tapi orang Jepang tidak mau biarkan. Dia bilang kalian harus merdeka dengan tenaganya kalian sendiri. Indonesia itu mengeluh, tidak mungkin kami merdeka hanya melawan bambu runcing berhadapan dengan senjata. Iya kan? Logika saja dah, tidak mungkin. Kalau ada yang bilang ya, sini ada senjata saya. Senjata bawa bambu situ. Tembak dari 100 meter. Pusat tetap pakai senjata mungkin awal-awal. Mungkin rakyat yang lain kan tidak punya senjata. Ya. Itulah sudah itu ya sudah dipakai untuk karena kebetulan jadi begini, kebetulan zaman dulu kan bukan senjata. Minim lah. Jadi mereka tuh melawan seadanya, maksudnya dengan mungkin jihad. Kan tahun berapa itu yang dikumpulkan di Bandung kan di mana daerah Jawa Barat lah. Berapa orang laki-laki perempuan dihati sama Jepang itu kan tahun 90 kan mau dibuka jenderalnya masih itu waktu itu. Cuma kalau untuk sejarahnya dulu memang yang ada dijajah cuma daerah hutan memang. Nggak ada istilah dijajah. Pro Dangdut. Waktu itu mungkin bukan masih hutan. Dangdut adalah kita. Benteng terluas dan terbesar di dunia. Aceh dijajah kah Aceh? Dijajah tapi Belanda mundur. Oh, Buton tidak ada? Tidak dijajah? Buton tidak dijajah. Berarti Buton tidak ada pahlawannya? Bukan ada pahlawan. Tidak dijajah? Tidak dijajah karena mereka tidak berani masuk. Berarti kan tidak ada pahlawannya, tidak dijajah? Bukan, iya memang. Entah dilawan. Pulau paling besar. Kan? Kalau tidak dijajah Benteng berarti kan terluas terbesar di dunia itu daerah Buton. Sejarah. Kalau tidak dijajah berarti kan sejarah mengakui, sejarah mengatakan di daerah Indonesia yang tidak di daerah Buton. Buton kan paling besar. Iyalah, kalau tidak ada jajah ke sana kan? Jalan ceritanya itu Arum Palaka, jangan ceritanya sejarah bagus ini. Arum Palaka dikejarnya Sultan Hasanuddin, orang dia terbang, bukannya pesawat, bukannya apa terbang. Arum Palaka dikejar terbang, sejarahnya ini. Sejarah orang di sana. Tidak, cerita ini. Kenapa dia dikejar? Kenapa dia dikejar Arum Palaka dulu itu? Kenapa dia? Karena dia bersekutu dengan Belanda. Sedangkan Arum Palaka. Sedangkan ini siapa? Sultan Hasanuddin ingin melawan bersatu, dua orang di selatan itu bersatu. Tapi dia berkhianat. Dikejar dia lari ke daerah Muna. Dia bersembunyi di daerah Muna itu. Bersumpah orang Muna dibilang dia berada di sini. Arum Palaka dengar dia merasakan tuh. Oh, ada yang memberitahukan keberadaan saya di sini dibilang. Ada yang memberitahukan. Dia lari ke benteng Buton itu. Satu kaki langkah kaki satu itu pas di atas batu. Sampai sekarang orang injak masuk anak kecil, orang dewasa, ukuran orang dewasa. Sampai sekarang masih ada. Sejarah kan. Terus dia bersembunyi. Dia mengadu ke Sultan Buton. Dia bilang waktu itu masih ada sultannya. Dulu kan sistem kerajaan itu. Dulu kan sistem kerajaan. Setelah itu Kesultanan Buton bilang kau bersembunyi dalam gua itu. Dalam gua itu air. Sampai sekarang itu ada air. Dalam air itu ada gua lagi, ada ruangan. Dia bilang saya bisa merasakan keberadaan Arum Palaka di daerah sini. Dia bilang saya bersumpah dia tidak berada di atas tanah Buton. Kalau dia berada berarti saya berkhianat. Kalau dia berada, memang dia tidak ada, dia berada dalam gua, dalam air. Dia tidak berada di tanah Buton, tapi dia berada dalam air. Tapi airnya di Buton. Iya, dalam guanya. Ya. Jadi ada di Buton situ. Kalau untuk sejarah dia bersembunyi dalam situ. Cuma tidak di tanah. Tidak di tanah, dalam air. Cuma dalam air itu ada ruangan. Terasa juga auranya. Gua kan. Ada gua. Dia cuma lihat gua. Nah, masuk di akal. Mungkin dia masuk dalam air ini. Gua ada airnya tuh. Udah masuk di akal katanya. Orang ilmu kebalnya. Jadi dia bingung gimana ya? Orang tidak percaya tuh. Sejarah seperti itu. Terus akhirnya tidak ditangkap. Bertangkap bagaimana? Enggak ditahu orang. Bersumpah, dia sudah bersumpah kerajaan Buton sudah bersumpah dia tidak berada di tanah Buton. Memang dia tidak berada di tanah Buton. Di atas tanah Buton. Tidak ada. Dia bersumpah kan dia tidak ada di atas tanah Buton. Dia ada di dalam air. Dia bukan di atas tanah tapi dia di dalam air. Kan sumpahnya dia kan di atas tanah, bukan di atas air. Bukan di dalam air. Tapi
Tapi apa seorang pergi dia muncul. Sampai itu kembali lagi Sultan Hasanuddin ke tempatnya, Kalau aman. ke selatan. Setelah itu, Dia ditangkap lah. setelah sudah aman-aman, dia insya Allah itu menurut sejarah dibilang dia pergi ke daerah Gorontalo. Daerah Gorontalo, sehingga dia menikah di sana berkeluarga. Arum Palaka. Sampai sekarang ada sejarah itu Gorontalo kan. Ya. Bugis, Buton, Gorontalo. Jadi Harun Palaka itu Kayak boleh kata kayak saudara. Mereka kan setiap tahun itu mengadakan acara Harun janji. Palaka sumpah. itu bukan pejuang bukan pejuang kemerdekaan. Lain. Dia Bukan. pengkhianat. Dia boleh kata bukan pengkhianat. Dia mengamankannya dirinya juga. Dia mau cari amannya bagaimana? Dia juga butuh hidup. Ya, waktu sebelum dikejar orang. Dikejar Sama dengan Hasanuddin gitu lah. gimana? Waktu sebelum dikejar-kejar orang. Dia sebagai pejuang Indonesia kah, pejuang apa? Dia kan boleh kata dia itu seorang raja. Raja Bugis. Termasuk pejuang. Ya, Ya. pejuang lah. Ya boleh kata. Ya boleh kata juga pejuang kan. Ya, pejuang. Hanya saja dia ini kan dulu kan ini orang cari-cari setelah gimana caranya, hanya kan kedatangan Belanda kemari kan membeli dengan harga yang di bawah, mencuri rempah-rempah boleh kata tak? Mereka mengelola, istilah mereka marketing. Kalau mau dilihat sejarah, kalau mau perhatikan sejarahnya langsung dulu Ya. kan? Ya, mereka beli terus mereka Jadi pasarkan. kasarnya itu dia pro Belanda daripada pro Indonesia begitulah. Dia kan sistem bisnis. Iyalah, Iya, bukan berarti berpihak, Pedagang. berdagang dia. pedagang saja. Iya, dia cari aman. Tapi bukan Nah, kalau untuk sejarah bukan ya, pejuang. itu walau-walam toh. Karena dia dikejar, otomatis dia tidak Karena ingin. orang berarti kan ada masalah itu. Iya kan. Masalahnya karena dia tidak mau berpihak. Nah itulah saya bilang. Dia tidak mau berpihak. Tidak mau berpihak, Kerjasamanya itu. Iya. mungkin tidak mau berpihak ke rakyat Indonesia. Gitu. Ya bisa jadi begitu. Karena dia kan tidak mau berpihak. Kan? Tidak mau gabung sama Hasanuddin Tidak gitu mau, kan. dia tidak mau bergabung. Nah, itulah. ya.